Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husnul Khotimah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tugas ini disusun atas bimbingan Ibu Rosalina Hutahian sebagai fasilitator dan Ibu Anita Rahmi Sintasari sebagai pengajar praktik. Tujuan dari tugas ini ada dua. Yang pertama, CGP mampu membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah ajaran Ki Hajar Dewantoro yang memuat tiga hal, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan dan panutan, menjadi motivator yang selalu mengutamakan komunikasi efektif agar selalu terjalin hubungan yang baik, serta mendorong dan berkembang bersama. Dengan Pratap Triloka ini diharapkan pengambilan keputusan selalu berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dasar dalam pengambilan keputusan mencakup tiga hal, yaitu nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar penentuan benar atau salah, sehingga kita dapat membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai yang tertanam dalam diri kita, memudahkan berpikir logis agar keputusan yang kita ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu dengan sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Mengingat tujuan utama coaching adalah membantu coach berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang dimiliki. Coach sebenarnya sudah diarahkan melakukan 9 langkah mengambil keputusan. Dengan proses coaching ini sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik dengan memaksimalkan dampak positif untuk semua pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosio-emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Dalam pengambilan keputusan diperlukan emosi yang stabil, sehingga pengambilan keputusan didasari oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Pada proses langkah pengambilan keputusan, pikiran jernih akan sangat berpengaruh pada identifikasi dilema etika atau bujukan moral, melakukan berbagai uji, dan prinsip yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan ketenangan hati, maka peluang mendapatkan opsi trilema semakin besar. Akan banyak ide yang muncul sebagai win-win solution yang tentunya dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat masalah. Lalu, bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada langkah pertama, pengambilan keputusan seorang pemimpin harus bisa mengenali nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan. Dari sinilah nilai-nilai yang selama ini tertanam berperan dalam mengidentifikasi nilai benar atau salah. Pada uji intuisi, seseorang akan membandingkan dan mengkonfirmasi apakah suatu keputusan sesuai dengan kode etik profesi atau nilai-nilai kebajikan yang selama ini diyakini.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Suatu keputusan yang tepat dapat menekankan dampak-dampak negatif sehingga mengusahakan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini akan mewujudkan rasa nyaman, dilindungi, adil, tanpa protes, yang mengakibatkan ketidaknyamanan di lingkungan tersebut. Kondisi sedikit tidak nyaman tentunya akan dirasakan oleh beberapa orang saat keputusan tidak dihasilkan. Namun, dengan proses adaptif dan prinsip mendapatkan hasil terbaik, maka seiring berjalannya waktu akan tercipta suasana aman dan nyaman yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya pada pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah kebiasaan yang selama ini berjalan dan pihak-pihak tidak mau keluar dari zona nyaman. Kebiasaan yang terjadi adalah beberapa orang masih berpikir sepele untuk masalah-masalah yang mereka anggap kecil. Mereka biasanya menganggap kasus dibiarkan maka akan reda dengan sendirinya. Hal inilah yang membuat masalah kecil tadi melebar dan menjadi suatu kebiasaan karena dimaklumi. Perubahan paradigma jelas berpengaruh. Biasanya ada beberapa orang yang kurang adaptif dengan perubahan yang terjadi baik secara kurikulum maupun aturan kinerja yang memang semua mengarahkan ke IT. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang mengikuti 3 dasar pengambilan keputusan pada akhirnya akan berpihak pada murid. Hal ini tentu akan sejalan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda adalah pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua kebutuhan murid terpenuhi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran selalu mengusahakan keputusan yang berpihak pada murid. Dengan prinsip pengambilan keputusan yaitu N-based thinking, role-based thinking, dan care-based thinking, maka keputusan akan selalu mengedepankan kebaikan untuk masa depan murid. Guru sebagai fasilitator tentunya berperan sebagai penuntun sekaligus teladan yang dapat diadopsi cara dan langkahnya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi murid. Apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran materi modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan. Pada modul 1.2 dalam pengambilan keputusan, kita mengaplikasikan kelima peran guru penggerak. Selain berpihak pada murid, guru juga harus mandiri dan reflektif. Setiap keputusan yang diambil dievaluasi secara mandiri dan dibuat refleksi untuk memastikan dampak positif dari pengambilan keputusan. Pada modul 1.3, guru diharapkan menjadi pemrakarsa perubahan. Hal ini melibatkan banyak pengambilan keputusan yang besar. Sebagai acuan, guru dapat menyusun visi yang berorientasi ke depan untuk diri, murid, dan sekolah secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah dengan baca. Adapun di modul 1.4, visi tersebut akan terwujud tentu dengan budaya positif di sekolah. Adanya keyakinan kelas merupakan penerapan segitiga restitusi yang mewujudkan budaya positif. Pada modul 2.1, pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan murid, yakni dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan pada modul 2.2, sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga memerlukan kompetensi sosial emosional.
Kompetensi sosial emosional ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam menyelesaikan masalah, seseorang harus hadir sepenuhnya atau mindfulness sehingga keputusan menjadi baik dan keputusan yang diambil berdampak positif. Pada modul 2.3 dalam proses coaching, coach sebagai mitra yang membantu coach dapat meningkatkan performa kerja, menemukan solusi atas permasalahannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi akademik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan? Menurut pemahaman saya sebagai pemimpin pembelajaran, dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, utamanya ada 3 nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan ini digunakan untuk mengenali 2 kasus yang bernilai benar namun bertentangan. Nilai ini juga untuk dasar melakukan pengujian keputusan. Prinsip yang digunakan diantaranya N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Dengan berbagai macam pertimbangan dan langkah-langkah, diharapkan hasil yang diperoleh merupakan keputusan terbaik dengan memaksimalkan dampak positif dan win-win solution untuk semua pihak. Hal-hal tidak terduga yang di luar dugaan adalah dengan komunikasi dan kolaborasi, pengambilan keputusan dapat lebih maksimal menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian sehingga kedua hal ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Pernah, perbedaannya adalah setelah mempelajari modul ini, saya lebih terstruktur dan mempunyai target waktu dalam penyelesaian persoalan. Saya juga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan karena sudah melalui langkah-langkah pengujian yang detail hingga mempertimbangkan dampak dan tindak lanjut dari sebuah keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih percaya diri dan berani membuat program-program untuk pengembangan diri dan murid. Karena mengikuti 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip yang menjadi lebih detail dan berhati-hati saat pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, modul 3.1 ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, etis, efektif, dan bertanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Sebagai individu, topik modul 3.1 ini membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan konsisten dengan nilai-nilai kebajikan universal yang saya yakini. Sebagai pemimpin, topik modul 3.1 ini meningkatkan kemampuan saya untuk memimpin dengan adil dan efektif, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari modul ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas saya sebagai pendidik.